download aplikasi Pegadaian Digital. Itu bisa ditransaksikan dimanapun ya Pak ya. Jadi tinggal rebahan, Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa transaksi di Pegadaian. Investasi emas itu adalah melindungi nilai aset kita. Sekali lagi memang investasi emas melalui tabungan emas itu sangat menarik dan sangat bermanfaat lah. Ya, jadi saldo emas itu bisa dimanfaatkan, bisa digade. Melalui apa? Sambil rebahan atau datang ke outlet. Ada tagline-nya mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Hai semua Sobat Expos Indonesia, senang sekali saya Ika Yuniati kembali lagi dalam Economic Chat Solo Pos Media Group. Rekan-rekan semuanya, kalau saya bilang soal jargon mengatasi masalah tanpa masalah, pasti semua udah tahu. Ini mana muaranya? Nah, semua orang biasanya kalau bilang soal mengatasi masalah tanpa masalah, pasti akan mengarah ke pegadaian. Nah, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yakni pemimpin Pegadaian Cabang Gading Surakarta, Bapak Tri Bambang Sulistyo atau biasa dipanggil Pak Bambang. Saya akan tanyakan langsung, mengatasi masalah tanpa masalah ini apa aja masalah yang bisa diatasi oleh Pegadaian. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Ika. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke Economic Chat Solo Pos Media Group. Tadi saya sudah mengawali nih ke rekan-rekan atau Sobat Expos yang ada di rumah. Pegadaian itu selalu jargonnya sama, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, kira-kira nih Pak, sebelum kita bicara lebih dalam, masalah apa aja sih yang bisa diatasi oleh Pegadaian nih kira-kira? Ya, terima kasih Mbak Ika dan Sobat Expos. Iya, Sobat Expos. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Pegadaian ini ada tagline-nya mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Jadi menarik sekali itu. Tagline ini memang apa ya, sudah sangat familiar, sangat membumi artinya. Dan memang benar secara makna yang terkandung di dalamnya adalah kami siap untuk mengatasi permasalahan apapun dalam tanda kutip artinya. Yang pertama mungkin terkait dengan kebutuhan dana, kemudian terkait dengan investasi, kemudian terkait dengan pembayaran online dan lain sebagainya. Jadi kami akan selalu siap mengatasi permasalahan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi demikian Mbak Ika, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Soal mengatasi masalah tadi, berarti terkait dengan finansial ya Pak, finansial masyarakat. Baik, mungkin ketika ada masalah keuangan, investasi, dan lainnya. Bukan masalah lain ya, surat nggak bisa berarti. Nah, ini dalam tanda kutip. Soalnya nggak ada kutipan ini soal keuangan, berarti semua teman-teman misal butuh investasi, butuh pinjaman atau menggade, bisa ke Pegadaian ya Pak, di berbagai cabang di seluruh Indonesia. Nah, salah satu yang juga kalau tadi bicara jargon, Pegadaian juga dikenal dengan tabungan emas atau berkaitan dengan emas batangan, bisa emas perhiasan juga ya Pak, sepertinya ada juga. Nah, kita penasaran nih, tabungan emas yang ada di Pegadaian itu seperti apa sih Pak konsepnya? Jadi tabungan emas di Pegadaian ini merupakan layanan dari Pegadaian titipan emas. Jadi masyarakat itu bisa nabung melalui Pegadaian. Jadi investasi dalam bentuk uang kemudian dikonversikan ke dalam saldo emas. Jadi tentunya kenapa harus Pegadaian nih? Kenapa harus Pegadaian? Karena investasinya tentu aman, mudah dan terpercaya. Mungkin itu sih Mbak. Jadi monggo terkait dengan sehubungan dengan kelebihan daripada layanan kami yaitu melalui tabungan emas, masyarakat bisa nih berinvestasi emas melalui Pegadaian. Kalau orang biasanya nabung itu kan uang ya Pak, di celengan atau mungkin di bank atau yang lainnya. Ini tabungan emas. Berarti ini pilihan baru yang memang pasti akan ada manfaatnya untuk masyarakat. Kira-kira apa nih manfaat yang akan didapatkan ketika memilih untuk menabung emas? Jadi Mbak Ika dan Sobat Pos ya. Jadi ketika kita bicara tentang finansial, kita harus istilahnya kita harus memikirkan atau mengamankan aset kita.
Ya, nilai uang kita. Oke. Kita bisa menyisihkan tabungan dalam bentuk uang, tapi jangan melupakan bahwa kita harus melek, cerdas, menyisihkan sebagian dari tabungan uang itu untuk investasi emas melalui tabungan emas. Karena emas adalah melindungi nilai uang kita. Nah, jadi dengan investasi emas minimal kita sudah mengamankan aset dan nilai uang kita. Seperti itu, Mbak. Jadi tabungan Ika. emas bisa dikatakan investasi ya Pak ya? Betul. Soalnya kalau orang bicara investasi beli tanah itu terlalu kita harus punya uang banyak dulu ya Pak ya kalau beli tanah. Tapi dengan tabungan emas orang bisa nabung dengan nilai seminimal mungkin. Itu berapa Pak nilai minimal yang bisa dimasukkan untuk tabungan emas? Oke. Di depan sudah saya sampaikan bahwa Pegadaian ini melayani titipan emas melalui tabungan emas. Yang menarik Mbak Ika dan Sobat Expos, jadi yang menarik adalah di Pegadaian ini tidak perlu banyak-banyak kalau mau memulai nabung emasnya. Ingat, dengan 0,01 saja masyarakat sudah bisa nih investasi emas. Ya. Jadi kalau sekarang di hari ini kan tabungan emas itu harganya di 13.230. Benar, jadi 0,01-nya. Ya. Tabungan emas ini menarik karena orang biasanya menabung itu pasti uang ya Pak ya dalam bentuk rupiah. Ini tabungan emas yang ditawarkan oleh Pegadaian itu seperti apa bentuknya Pak? Oke, Mbak Ika dan Sobat Expos. Jadi kenapa tabungan emas ini menarik dan menjadi salah satu investasi bagi masyarakat? Karena di Pegadaian itu tidak perlu banyak untuk memulai. Jadi ketika untuk memulai cukup 0,01 aja sudah bisa. Berapa itu 0,01 saat ini, hari ini itu tercatat di 13.230 atau kalau mungkin dibulatkan 13.300. Lah dengan saldo minimal 0,01 yaitu sebesar 13.300, masyarakat sudah berinvestasi emas mulai dari yang terkecil 0,01 atau mungkin beberapa masyarakat mungkin bisa lah nabung 0,5 dan lain sebagainya. Kapan lagi kalau tidak dimulai dari sekarang hanya dengan 13.300. Oh, 13.000 sudah bisa dapat emas 0,0 tadi ya sesuai dengan harganya. Nah, untuk nabung emas ini berarti bisa dimulai dari anak sekolah juga ya Pak kalau dengan nilainya hanya segitu? Semua usia bisa memulainya. Benar Mbak Ika. Jadi kita memfasilitasi juga untuk adik-adik yang belum cukup umur, misalkan itu bisa melalui orang tua. Nanti ada QQ gitu kan. Jadi anak-anaknya ya. Jadi itu untuk anak-anak atau anggota keluarga yang belum 17 tahun yang belum memiliki KTP. Jadi bisa lewat orang tua. Iya, betul. Jadi kegiatan untuk menabung ini alangkah baiknya dimulai dari sejak dini. Itu nanti tercover sampai nanti anak-anak tersebut mempunyai KTP kemudian bisa diterbitkan buku tabungan atas nama anak tersebut. Tapi pada saat ini tetap anak tersebut bisa menjadi nasabah tabungan emas. Itu. Kalau tabungan yang lain ada buku tabungannya. Nah, tabungan emas ini apa juga sama Pak konsepnya? Jadi harus menabung ke Pegadaian, setiap hari harus datang ke Pegadaian atau gimana tuh Pak? Nah, ini Mbak Ika. Jadi di Pegadaian itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memulai investasi emas. Yang pertama adalah datang ke outlet. Yang kedua melalui Pegadaian digital, yang ketiga melalui agen Pegadaian. Nah, tadi ditanyakan Mbak Ika untuk cara menabungnya. Nah, cara menabungnya di 3 cara tersebut kemudian nasabah atau masyarakat ini bisa datang ke outlet. Kalau datang ke outlet itu tetap membawa KTP, kemudian administrasi, kemudian diterbitlah buku tabungan. Lah,
kalau yang nggak mau datang ke outlet bisa melalui apa? Pegadaian digital tadi. Jadi bisa sambil rebahan, Mbak Ika. Ada aplikasi ya, Pak? Iya, aplikasi Pegadaian digital. Jadi tinggal rebahan, Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa transaksi di Pegadaian. Tapi nanti kalau mau cetak buku tabungan, masyarakat harus datang ke outlet yang dituju. Nah, nanti akan diterbitkan buku tabungan. Seperti itu, Mbak Ika. Berarti mulainya tetap harus ke ini ya, ke outlet dulu, baik misal cabang Gading atau yang lainnya untuk membuka buku tabungan dulu. Setelah itu baru nanti transaksi setiap hari atau transaksi setiap pekannya bisa melalui aplikasi itu, gitu ya Pak ya? Gini Mbak Ika, jadi melalui Pegadaian digital tadi, karena ini era digital, Pegadaian juga memfasilitasi melalui Pegadaian digital. Pendaftaran, kemudian top up saldo, itu bisa melalui PDS. Tapi yang bersangkutan nasabah harus datang maksimal 6 bulan dari proses pendaftarannya untuk datang ke outlet yang dituju. Nah, dari situ nanti sudah diterbitkan buku tabungannya. Nah, seperti itu. Menarik ya, berarti nggak harus ke outlet. Jadi nggak harus saat itu ke saya kira ke outlet lewat aplikasi itu hanya ketika ini ya, top up atau mungkin kita mau beli gitu. Pendaftaran bisa juga. Iya, pendaftaran sama sekaligus saldo awal. Saldo awal. Nah Pak, kalau misal outlet nih ya, saya misal di Solo, kemudian suatu ketika saya ditugasin di wilayah Jawa Timur, itu bisa nggak memilih wilayah sana atau dipindahkan? Pertanyaannya sangat menarik yang kadang ditanyakan beberapa nasabah ini Mbak Ika. Gimana tuh Pak? Kan nanti harus ke Solo nih jauh-jauh 6 bulan kemudian harus ke sini untuk ngeprint gitu kan, akan sulit. Makanya kita sarankan semua masyarakat yang investasi tabungan emas download aplikasi Pegadaian digital. Itu bisa ditransaksikan dimanapun ya Pak ya. Dimanapun. Kecuali ketika mau cetak fisik. Nah, kalau cetak fisik harus ke outlet awal pembukaan. Gitu. Jadi hanya ketika mau cetak fisik ya Pak ya? Iya betul Mbak Ika. Nah di Pegadaian itu kayaknya selain tabungan emas juga ada beli emas batangan. Itu bedanya apa Pak? Kalau beli emas batangan atau pembiayaan batangan berarti terkait dengan fisik ya Mbak? Iya benar. Jadi ada dua opsi sih. Kalau di Pegadaian bisa melakukan pembiayaan untuk logam mulia fisik dan investasi melalui tabungan emas. Kalau tabungan emas ini saldo kan dalam bentuk gram. Jadi tidak ada fisiknya. Fisiknya disimpan di Pegadaian kantor pusat. Jangan khawatir. Jadi setiap saldo emas seluruh Indonesia itu tercatat April 2024 kemarin itu tercatat 7,88 ton. Wow, cukup banyak ya, luar biasa. Cukup banyak. Jadi memang kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ini target kami nanti di tahun 2024 itu 8,3 ton. Padahal sementara di April sudah ketemu di 7,88 ton. Berarti minat masyarakat terhadap cukup tinggi ya Pak. Tabungan emas cukup tinggi karena yaitu tadi apresiasi ataupun keyakinan masyarakat ke Pegadaian itu memang merasa aman dan terjamin. Seperti itu, Mbak Ika. Ya berarti kalau emas batangan mungkin kekurangannya adalah nyimpennya bingung di mana gitu ya. Tapi kalau tabungan emas kan sudah disimpankan oleh Pegadaian gitu ya. Salah satunya. Ada sisi keamanan yang akan didapatkan oleh para nasabah. Jadi gini Mbak Ika, jadi tergantung pilihan masyarakat sih. Tergantung pilihan masyarakat. Apa yang disampaikan Mbak Ika benar juga. Contoh misalkan kekhawatiran Mbak Ika kan ketika fisik ini khawatir hilang, kebakaran gitu kadang ya Pak ya. Kebakaran dan lain sebagainya. Kalau di tabungan emas ini betul-betul 100% aman karena yang ngelola Pegadaian Pusat, kemudian kita laporan saldo, update saldo kan ada di Pegadaian digital kita atau mungkin kalau di outlet di tabungan kita ketika itu kita tidak perlu khawatir terkait dengan kehilangan dan lain sebagainya karena semua sudah terjamin keamanan daripada Pegadaian.
Namun demikian masyarakat juga bisa sih Mbak, misalkan ada sih beberapa nasabah, Pak saya pengen fisik gitu. Oke, kalau pengen fisik, Ibu atau Bapak bisa melalui pembiayaan logam mulia. Jadi nanti untuk jangka waktu 12 bulan, 24, 36 dan 60 dan 60 bulan tergantung daripada kemauan masyarakat. Tapi kita bicara tabungan emas, saya kira ya lebih aman lah, karena kita nggak usah khawatir tentang kehilangan karena semua sudah terjamin keamanan di sistem kami. Seperti itu, Mbak Ika. Kalau ada nggak Pak mungkin kisah sukses nasabah yang ini pakai tabungan emas yang kemudian dia dari nol sekarang kemudian udah punya tabungan emas yang luar biasa, bisa mencukupi kehidupannya gitu dan keluarganya. Ini menarik Mbak Ika. Jadi pernah saya masih ingat ketika saya di salah satu cabang itu seorang tukang parkir Mbak Ika. Wow. Tukang parkir itu saat itu nabungnya 10.000. Jadi setiap hari itu 10.000. 10.000. Jadi kadang ini orang, ini bapak ini kok anu ya, kok cerdas jalannya, kok sampai segitunya dia 10 hari 10.000. Dan memang saya saat itu saya tanya kenapa Pak? Karena uang 10.000 kalau di mana? Kalau kita tabung di bank kan, kan kecil banget Pak. Tapi kalau di Pegadaian kan ini menerima Pak, menerima Pak 10.000. Lah ini yang menarik, menurut renyo saya sampai segitunya ya bapak ini kok cerdas gitu loh. Uang 10.000 datang, uang 10.000 datang, uang 10.000 datang ke outlet Pak. Iya datang. Karena mungkin belum kenal aplikasi beliau ya. Beliau enggak tahu aplikasi Mbak. Jadi agak sepuh, jadi dia aplikasi itu kan belum ngeh, jadi beliau itu datang ke outlet kami 10.000 dan itu setelah saya pindah juga saya update ya, update ya Allah bapak ini nanti saya pesan sama teman-teman itu bapaknya ini tukang parkir ini layani terus karena dia pengen saldo emas dan lain sebagainya. Yang kedua itu kebetulan adik saya sendiri itu gimana saya sampaikan kebetulan ada di pasar Harjo Daksino ngeblekan itu di situ. Setelah saya sampaikan kemudian ini loh manfaat daripada tabungan emas. Oke Mas, mungkin aku saya tak nabung setiap bulan 600.000, menyisihkan 600.000. Kalau beberapa bulan yang lalu 600.000 bisa dapat 1 gram. Iya benar. Kalau sekarang setengah gram nggak dapat. Nggak dapat. Nah seperti itu Mbak. Jadi update terakhir kemarin itu saya lihat ada di 30 gram sekian. Wow. Dari 600.000. Alhamdulillah ya. Mau pakai uang ini untuk beli rumah ataupun tanah nanti bisa diambil seperti itu. Mungkin jadi kalau 30 gram kalau dikonversikan sekarang kan berarti sekitar 6 berapa itu? 33 juta. Ya, 30 sampai 40 juta. Iya, 33 juta. Itu ya manfaatnya, jadi memang cerdas sih. Masyarakat sekarang juga harus, saya kira sudah cerdas untuk investasi emas melalui tabungan emas. Iya. Karena itu sih Mbak Ika. Memang kenaikannya itu nggak kerasa ya Pak ya. Setiap tahun ternyata ada kenaikan yang uangnya kalau misal dilihat dari nilai, kalau dibandingkan dulu udah nilainya beda gitu. Iya. Saya kebetulan juga ada sih Pak sebenarnya aplikasi tabungan emas. Saya tadi terakhir saya lihat itu ternyata kan di aplikasi itu juga ada notes ya bahwa kenaikan pada tahun lalu sama tahun ini berapa, ada kenaikan sekitar 40% ternyata kenaikan harga. Dan betul. Ya jadi kalau nilainya jadi biasa. Ini menarik. Jadi saya bagian dari masyarakat yang cerdas ya Pak. Iya, cerdas Mbak Ika. Jadi menarik, ini saya tergelitik dengan apa yang Mbak Ika sampaikan. Ini data ini ya, data yang saya update itu 5 tahun. Kita nggak mau sampai 10 tahun atau 15 tahun yang memang nanti kelihatan signifikan banget. Iya, jadi data saya ambil itu 5 tahun terakhir itu ketika
harga emas tahun 2019 saat itu 759, Mbak. 1 gramnya 759 dan harga emas 14 Agustus kemarin itu di angka 1.419. Artinya ini kalau kita prosentasekan ada kenaikan 86,95% kalau dari dalam 5 tahun ini. Jadi memang kalau investasi emas itu kita jangan gigi mongso istilahnya. Oh nanti 1 bulan saya sudah kenaikan bla bla bla. Biar sistem yang berjalan karena kita ingat bahwa lindung nilai ini terhadap inflasi yang setiap tahun 7-8%. Jadi kita melindungi nilai uang kita terhadap inflasi yang terjadi di dunia ini. Seperti itu. Jadi cukup signifikan sih, Mbak. Ya. Berarti hampir ya 750 sampai sekarang 14 ya, hampir 2 kali lipat. 1.400.000. Ya, tapi kalau setahun aja saya lihat tadi di data saya tuh ada 45% kenaikannya. Sempat itu apa dijual sekarang ya? Tapi tenang dulu. Nabung emas tuh kayak juga main strategi gitu ya ngejualnya. Ya nggak sih Pak? Betul nggak Pak strategi? Jadi gini Mbak, perubahan dalam tanda kutip fluktuatif ya. Emas itu kan fluktuatif. Berdasarkan data historis, kita nggak berharap sih ketika terjadi konflik konflik dunia. Bener. Ini saya lihat, kita bisa lihat itu terjadi kenaikan signifikan. Karena orang cemas. Ancaman krisis itu. Wah, itu apalagi. Nasubillah sih ya. Iya. Jadi ketika perubahan geopolitik itu sangat mempengaruhi signifikan terhadap kenaikan harga emas. Meskipun kita nggak berharap janganlah berharap ketika ada konflik konflik geopolitik. Minimal kita tetap investasi emas itu adalah melindungi nilai aset kita. Tapi keuntungan manfaat yang lain misalkan terjadi lonjakan yang fluktuatif itu nomor sekian. Meskipun itu secara nominal cukup besar. Iya, cukup besar. Jadi sekali lagi memang investasi emas melalui tabungan emas itu sangat menarik. Sangat menarik ya. Dan sangat bermanfaat lah. Gitu. Poinnya tadi melindungi nilai keuangan. Tapi tadi cerita yang disampaikan Pak Bambang soal ada tukang parkir, tadi ada juru parkir ya, parkir yang nabung 10.000 setiap hari, ini keren sekali. Jadi bahwa nabung emas ini bisa diperuntukkan atau segmennya tuh semua lini ya, dari masyarakat yang mungkin juru parkir, mungkin guru, pedagang, dosen, siapapun bisa. Segmennya luar biasa. Sistemnya sistem sosial ini. Semuanya. Semuanya lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat. Kalau menurut saya segera investasi emas melalui tabungan emas lah. Karena dengan nominal yang cukup sedikit, 13.300 kalau sekarang, misalkan mungkin dalam tanda kutip nih, bank mana yang mau menerima 13.300, 10.000. Iya, kalau mau disimpan dulu nanti sih keburu. Buat apa gitu ya, buat jajan atau belanja. Jajan dan lain sebagainya. Jadi ketika ada mungkin dalam tanda kutip recehan misalkan 15.000, ya datang ke Pegadaian aja, kita terima kok. Datang ke Pegadaian semua outlet. Kalau di outlet di Solo Raya ini kan ada 72 Mbak Ika. Jadi silahkan datang kemana, buka di situ Pak, mau buka bla bla bla, sudah nanti tinggal rebahan bisa. Tinggal rebahan bisa. Itu apa konsepnya dengan nilai minimal 10.000 itu memang biar semua bisa bisa merasakan manfaat dari tabungan emas ya Pak ya? Iya, kembali lagi Mbak, tagline-nya tadi kan mengatasi masalah tanpa masalah. Bener ya, kan? Mengatasi masalah tanpa masalah. Dan Pegadaian itu serba bisa. Oh serba bisa, palu gada ya Pak? Apa yang lu minta kita ada. Iya. Seperti itu Mbak Ika. Pegadaian kayaknya juga sering banget kerjasama dengan bank sampah. Saya beberapa kali liputan bank sampah, kemudian tabungan emas, dan emak-emak itu sisa uang belanja atau bank sampah yang dijual dibuat nabung emas, dijual ketika anaknya mau sekolah. Itu emang sering ya Pak kerjasama dengan bank sampah dan lainnya. Nah, salah satu CSR kita, salah kepedulian kita
untuk masyarakat dan sosial adalah sambil bersih-bersih, tentunya di situ ada kardus, plastik dan lain sebagainya. Kemudian pengurus dan beberapa anggotanya itu kita bukakan tabungan emas free. Oke. Seperti itu, Pegadaian sampai segitunya. Sampai segitunya pengen masyarakat punya manajemen keuangan yang bagus. Betul Mbak, jadi beberapa bank sampah itu pengurus dan anggotanya kita buatkan pembukaan tabungan emas. Kemudian selanjutnya terserah Anda, ya seperti itu. Jadi memfasilitasi pintu masuknya masyarakat untuk di bank sampah itu kayak plastik, kardus, kemudian dijual dan lain sebagainya bisa ditabung di tabungan emas Pegadaian melalui pengurus di bank sampah yang sekaligus kita jadikan agen Pegadaian. Oh, jadi seperti agen itu, Pegadaian. Mbak Ika. Iya, tapi banyak sekali di Solo. Saya beberapa kali liputan soalnya dan mereka cerita anaknya mau kuliah ngejual tabungan emasnya dan ternyata bisa untuk mengcover biaya pendidikan yang kelihatannya kadang sepekan tuh cuma 10.000, 20.000 dari sampah. Tapi ternyata bisa berbuah emas. Nah ini menarik Mbak Ika, saya sampaikan juga nih ke masyarakat. Misalkan Mbak Ika ini, misalkan tadi sudah sampaikan sudah mempunyai saldo emas. Kira-kira kalau butuh kan dijual gitu kan? Iya benar. Kira-kira ada rasa apa ya? Kalau masyarakat, kalau kita bilang gelo apa ya? Kecewa. Aduh, eman-eman, ya kan? Waduh, angkes ngumpul kok tak jual gitu kan. Pegadaian kasih solusi lagi loh Mbak Ika. Apa tuh Pak solusinya? Apa ini? Apa ya benar? Berarti nanti bisa menggunakan uangnya tapi emasnya tetap bisa aman buat kita. Betul. Oh, gimana tuh Pak caranya? Apa? Gade tabungan emas sampai segitunya. Jadi misal pas lagi butuh, emasnya tetap bisa kita milik kita tapi dengan sistem gade itu. Lah ini yang menarik. Sampai segitunya loh Pegadaian. Wow, sampai segitunya membantu masyarakat. Jadi saldo emas itu bisa dimanfaatkan, tidak harus dijual Mbak Ika. Jadi untuk sahabat Expos ketika sudah memiliki saldo emas, tidak harus dijual, tidak harus di buyback. Apa itu? Bisa digade. Melalui apa? Nah, sambil rebahan. Atau datang ke outlet. Kan gitu. Jadi istilahnya gade tabungan emas. Iya. Kalau kita singkat GTE. Sampai gitu. Jadi sistemnya itu misalkan butuh saat ini misalkan 10 juta. Berarti saldo emas kita ada 15 gram gitu kan. Kunci itu 10 gramnya. 10 gram dikunci, saldonya tetap melekat ke nasabah tersebut. Uangnya masuk ke nasabah. Bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan untuk pembiayaan kayak untuk apa dan lain sebagainya. Ketika sudah nasabah sudah punya uang untuk nebus, silahkan ditebus. Saldo tidak berkurang, cuman dikunci. Jadi Wandi kalau mau dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi bisa untungnya lebih banyak lagi. Itulah. Wah, keren sekali ya. Keren banget. Luar biasa. Jadi teman-teman yang punya tabungan emas, jangan buru-buru dijual ya. Betul. Kalau kayaknya butuh digade aja. Iya. Ada tadi gade tabungan emas. Experience-nya harus didapat nih. Jadi masyarakat, terutama sahabat Expos ini bisa nih. Ini apa bener nih? Bener lah. Jadi bisa buka Play Store, terus ada download PDS, Pegadaian Digital PDS, itu, kemudian ikuti, gampang kok. Ikuti, KTP disiapkan aja, nomor HP, kemudian kalau mau ngelingkan dengan rekening tabungan, rekening kita, itu bisa. Jadi secara otomatis nanti bisa transfer emas ke rupiah, rupiah ke emas. Asik banget. Ini ya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Betul. Ya. Betul. Tapi kalau saya kira kalau misal mau gade harus dicetak dulu, baru digade. Katanya bisa ya tabungannya itu. Iya. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Baik lagi kalau tadi ya. Serba bisa. Serba bisa. Itulah. Nggak merepotkan masyarakat. Nggak merepotkan masyarakat. Nah Pak, kalau sebenarnya membeli emas, menabung emas itu kan kita tahu tidak hanya di Pegadaian ya, ada di perbankan dan banyak sekali lembaga keuangan yang juga melakukannya. Nah kira-kira kelebihan dari Pegadaian itu apa sih Pak? Kenapa harus Pegadaian gitu? Jadi masyarakat tentunya tahu lah terkait dengan emas pasti konotasinya Pegadaian. Iya Pegadaian. Emas Pegadaian.
Karena apa? Kita kalau runtut ke belakang sih Mbak. Jadi sebetulnya Pegadaian itu berdiri pertama kan di tahun 1901 di Sukabumi. Pada saat itu kemudian sampai sekarang berarti 2024 kan, cukup perjalanan yang cukup panjang, dan kita yang kita kelola, yang kita utak-atik tiap hari kan tentang emas. Sehingga Pegadaian insya Allah lah nanti dipercaya sebagai bank emas lah. Bank emas. Ya, jadi embrio dari tabungan emas itu insya Allah nanti kan menuju ke sana. Karena apa? Kembali lagi, ingat emas, ingat Pegadaian. Ingat Pegadaian, ingat emas, kan gitu. Jadi yang pertama memang setelah saya sampaikan tadi adalah terjamin, aman, terpercaya sejak tahun 1901. Jadi memang perjalanan yang panjang itu mendewasakan kita terkait dengan seluk-beluk emas. Bisa dikatakan memang udah ahli ya soal emas. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Mulai dari tadi Pegadaian tuh emasnya dijamin 24 karat ya Pak ya. Asli 24 karat. Betul. Dan karena sudah berbisnis emas lama gitu, otomatis sudah tahu gitu apa yang treatment yang paling pas untuk para nasabah juga. Nah, tapi Pak, kalau bicara soal tabungan emas, meskipun tadi banyak sekali kemudahan yang sudah disampaikan gitu oleh Pak Bambang, termasuk 10.000 aja udah bisa nabung. Banyak juga masyarakat yang mungkin belum paham. Nah, karena mungkin ada resiko yang mereka khawatirkan. Selama ini ada nggak sih Pak resiko menabung emas? Atau nol resiko? Benar-benar nggak ada resiko sama kalau sekali? Kalau resiko kayaknya nggak ada, Mbak. Nggak ada ya Pak ya? Jelas nggak ada, karena kembali lagi kalau resikonya itu kehilangan jelas nol. Nggak mungkin. Terus kemudian palsu, ya nggak mungkin. Artinya ketika investasi tabungan emas di Pegadaian, 100% lah keamanan, kenyamanan, terus terjamin kadarnya, terus liquid. Bisa di buyback di seluruh outlet Indonesia ataupun sambil rebahan. Jadi saya kira untuk resiko nggak ada resiko sama sekali ya. Tapi tantangan untuk mengajak masyarakat gabung dengan tabungan emas ada nggak sih Pak sebenarnya selama ini? Selama ini tantangan tentunya ada sih ya. Makanya kita secara masif salah satunya mengajak Sobat Expos ini, terima kasih dihadirkan kami. Jadi sekaligus mengedukasi lah bahwa pentingnya investasi emas itu bagi masyarakat untuk lindung nilai tadi harus segera dilakukan. Salah satunya melalui tabungan emas di Pegadaian. Jadi tantangan ini kalau di kami itu secara masif kita ada di sosmed Mbak, kemudian baliho dan lain sebagainya, kemudian melalui literasi. Jadi sebetulnya selain di Solo Pos ini kami juga selalu literasi ataupun di lingkungan sekitar, kemudian di beberapa instansi, komunitas dan lain sebagainya. Jadi tantangan-tantangan itu ke depannya saya kira bisa segera diatasi karena kembali lagi bahwa dengan terjaminnya rasa aman untuk investasi emas melalui tabung emas Pegadaian ini secepat mungkin akan mendapat hati di masyarakat. Jadi kembali lagi rasa aman dan terjamin. Oke, jadi memang masih ada ya masyarakat yang belum aware terhadap Pegadaian, tapi terus berupaya untuk sosialisasi, literasi ke masyarakat gitu ya Pak? Betul, betul Mbak Ika. Pendekatan untuk ini door to door ya bisa dikatakan juga sering dilakukan Pegadaian ya Pak, seperti yang tadi kolaborasi dengan teman-teman yang mereka bank sampah gitu. Nah termasuk digitalisasi. Nah sejauh ini pengembangan digitalisasinya seperti apa Pak? Selain tadi data di kami Pegadaian digital ini adalah memang salah satu pintu masuk kita ataupun dalam tanda kutip alat untuk mendekatkan atau mempermudah, mempersingkat waktu dan tempat untuk bertransaksi tabungan emas di Pegadaian. Kalau kita bicara data ini khususnya di Solo Raya Mbak, tabungan emas ini rekeningnya jumlahnya 58.251.
Wow, cukup. Jadi jumlah rekening tabungan Mas dengan saldo emas itu sebesar 184.682. Artinya kalau dikilokan 184,6 kilo. Nah, yang menarik Mbak Ika, dari 58.000 itu yang ke outlet itu nomor 1, kemudian disusul urutannya kedua melalui Pegadaian Digital. Oke. Nah, jadi dengan adanya Pegadaian Digital ini memberikan sumbangan engagement masyarakat untuk transaksi di ya. Pegadaian tabungan, Mas. Meskipun urutannya masih nomor 2 tapi Nomor cukup 2. lumayan ya Pak Cukup ya. lumayan dibanding dengan di Agen, kemudian di ini yang menarik di Brimo juga sudah ada Mbak, di Brimo. Kerjasama dengan Brimo. Iya, BRI, karena kita juga satu entitas kan dengan BRI. Jadi sahabat Pos bisa lewat Brimo juga. Lewat Brimo bisa melalui tabungan Mas. Serba digital ya. Bisa lewat yang aplikasi digital. Digital Pegadaian sendiri, Pegadaian Digital. Pegadaian Digital maupun Brimo. Iya, begitu. Tapi itu memang mendongkrak ini ya cukup besar nasabah. Rata-rata anak muda atau gimana Pak yang menggunakan tabungan Mas ini? Ya, data kami Mbak dari 5.251 tadi 71%-nya ada di usia 21 sampai dengan 40. 21. Cukup kan 70%-nya. Artinya memang untuk yang sepuh-sepuh mungkin ke outlet Mbak ini. Iya, jadi, benar-benar. tapi kedepannya ini sebuah awal yang bagus karena 70%-nya sudah di usia-usia yang memang produktif dan milenial. 21 tahun iya. 21 tahun sudah mulai nabung emas. Menurut saya ini pencapaian sih Pak. Karena berarti kan bisa dipetakan ini adalah calon nasabah yang bayangin dia 21 sampai mungkin usia 55 dia pensiun di Pegadaian terus akan luar biasa berarti tabungannya. Betul. Karena mereka sangat cerdas. Investasi emas, manfaat investasi emas tentunya adik-adik kita itu paham banget. Dia bisa lihat di internet dan lain sebagainya. Ternyata akhirnya mereka memilih tabungan emas Pegadaian sebagai salah satu investasi yang terpercaya. 21 tahun, keren. Melek literasi keuangan. Kalau ini Pak, kalau kita lihat mungkin persentase nasabah, kan tadi dibilang ya, ini targetnya bahkan sudah mau mencapai target dari 8 ton, April sudah 7 ton. Itu berapa persentase peningkatan setiap tahunnya? Dari tahun April ya Mbak, April itu YoY-nya cukup signifikan. Jadi April 2024 seperti yang disampaikan Pak Dirkyu, Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko PT Pegadaian Bapak Ferdian Timur Satyagraha, itu untuk April 2024 itu YoY-nya 18,56%. Sebuah angka yang fenomenal, angka yang cukup besar. Artinya bisa disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia kembali lagi sudah cerdas melek investasi. Jadi udah banyak yang mempercayakan investasinya ke Pegadaian. 18% ini cukup tinggi. Cukup tinggi Mbak. Ini YoY kita bicara YoY di April itu 18,56, artinya cukup signifikan. Apalagi mungkin terkait dengan di 2024 itu kan harga emas naiknya sangat cukup melonjak banget, sehingga ini menjadi daya ungkit lah bagi masyarakat untuk berbondong-bondong ini investasi emas. Kayaknya setahun terakhir ya, kalau nggak salah sejak 2003 itu ada momen ketika emas naik dan itu naik terus, nggak turun sama sekali. Karena saya selalu ngecek, wah ini naik turun. Dan ternyata kelebihan adanya aplikasi itu teman-teman, saya merasakan sendiri ya sebagai nasabah, ketika tahu harga emas turun, kalian bisa langsung beli. Jadi kayak udah kayak orang main game gitu loh, lagi turun nih aku beli. Kalau mau ngejual momen pas
harganya lagi tinggi. Saya biasanya kayak gitu soalnya. Iya, wah, Jadi, mantap, oh, mantap. lagi murah nih. Oke, aku akan beli entah berapa gitu ya, entah Betul. berapa ratus ribu atau luar biasa sebenarnya yang sudah disiapkan oleh Pegadaian untuk nasabah bisa lebih dimudahkan gitu ya Pak. Ya, betul, betul Mbak Ika. Tapi ini kemungkinan akan naik lagi nggak Pak? Eh, Pengen tahu bocorannya. Kalau lihat trennya dari beberapa narasumber atau beberapa sumber itu memang masih ada kemungkinan untuk naik. Oke. Ada kemungkinan untuk naik. Tapi kembali lagi Mbak, kembali lagi memang tergantung daripada Situasi ini ya, situasi situ. politik ya sebenarnya. Iya, geopolitik itu sangat menentukan. Geopolitik itu sangat menentukan sekali Iya, iya. terkait dengan harga emas. Meskipun memang kebutuhan emas masing-masing negara itu juga cukup signifikan. Misalkan beberapa bulan lalu bagaimana negara Cina itu memborong emas. Oke. Ini salah satu faktor yang menjadi harga emas di tahun 2024 ini Naik. pada bulan Januari sampai April itu naik karena negara Cina itu bank sentralnya Oh. cukup banyak membeli emas. Apa karena mereka juga pengen mengamankan tadi ya nilai investasi? Benar sekali. Oke, jadi satu negara aja percaya loh untuk membeli emas sebagai salah satu investasi. Betul, Mbak. Jadi apalagi kita yang perseorangan gitu. Ya, makanya Harus kita semakin ini yakin. sebagai warga negara Indonesia kita penting lah ini untuk Oke. menguatkan negara kita bahwa kita harus punya cadangan emas. Cadangan emas yang banyak. Ya, sementara ini kan ada di angka 6 ya. Nomor 6 cadangan emas di dunia itu. Nomor 1 nomor di 6. Australia. Oke. Nomor 1 Australia, kita ada di angka 6. Jadi cukup membanggakan bagi kita. Mungkin tahun 2024 naik lagi, 2025 dengan melek tentang investasi emas, tentunya masyarakat yuk kita sengkuyung bahwa kita harus mempunyai cadangan emas Yang banyak. yang banyak. Ya, karena itu bisa untuk ini ya, menjaga ketika geopolitik dan ekonominya Betul. sedang tidak stabil. Nah, kalau layanan teknologi lain ada Pak, selain tadi aplikasi? Saya kira untuk layanan PDS itu Pegadaian Digital itu sudah semuanya semua tercover, tercover Mbak. ya di situ. Jadi tabungan emas, kemudian gade tabungan emas, buyback itu sudah ada. Ini terkait dengan, saya bicara terkait dengan tabungan emas ya. Tapi selebihnya itu misalkan mau gade, mau pembiayaan dan lain sebagainya ada di Pegadaian Digital. Jadi satu aplikasi itu sudah komprehensif untuk semua transaksi. Oh, di Pegadaian itu ya Pak ya. Ya. Tapi berarti untuk gade yang lain bisa juga lewat aplikasi itu? Bisa. Oh, oke. Sampai segitunya. Jadi bisa. Untuk gade misalkan mau gade emas, gade apa itu bisa melalui Pegadaian Digital tadi. Lah nanti tapi tetap datang ke outlet. Kalau kalau barangnya kan harus dibawa. Benar-benar. Ya, di situ kita bisa lihat dapat berapa, kemudian nanti kita dapat notif untuk datang di urutan keberapa. Oke. Sangat memudahkan. Iya. Ya, Pak, kalau ke depan nih Pak, program yang mau digarap oleh Pegadaian, mungkin khususnya yang ini yang dikelola oleh Bapak gitu, khususnya di Pegadaian Cabang Gading, apa Pak ke depannya untuk menggait lebih banyak masyarakat bisa nabung emas? Ini. Jadi kantor pusat itu untuk bulan Agustus ini ada promo. Wow. Wah, ini cukup apa nih, Pak? signifikan. Jadi cukup wow banget menurut saya. Untuk top up tabungan emas. Jadi bagi masyarakat yang mau nabung itu dapat diskon 0,5%. Jadi 0,5% dari Tabungan. Top up tabungan di seluruh outlet mana Di Indonesia. Sampai kapan itu Pak promonya? Sampai habis. Sampai habis promonya? Iya, sampai habis promo. Jadi di tanggal terakhir itu di 18 Oktober. Oke. 18 menarik Oktober. Jadi 18 Oktober maka kita dilaunching oleh kantor pusat di seluruh Indonesia dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan.
itu bagi masyarakat atau nasabah tabungan emas yang top up akan mendapatkan 0,5% dari top up-nya. 0,5% itu juga lumayan loh. Lumayan Mbak itu. Ya, apalagi kalau belinya banyak, jadi diskonnya lumayan banyak tuh, 0,5. Cukup dapat top up langsung, langsung dikonversikan. Gitu. Ya, itu promo-promo gitu juga lumayan ya Pak untuk menggait masyarakat. Sangat, tentunya sangat lumayan. Sangat berimpact lah. Jadi memang sampai segitunya Pegadaian memberikan kemudahan dan daya tarik lah biar masyarakat investasi di Pegadaian melalui tabungan emas. Salah satunya itu untuk promo kemerdekaan ini 0,5% top up. Pak, kalau bicara tabungan emas tuh sebenarnya saya pengen tahu idealnya menabung emas itu setiap hari, setiap bulan atau gimana kalau melihat kenaikan harga emas yang setiap hari ya. Dan idealnya lagi kapan orang boleh memutuskan untuk menjual emasnya. Kadang kan orang berinvestasi ada yang harapannya dijual entah kapan ya. Meskipun kita ada layanan tadi yang gadai tabungan emas. Tapi seperti apa? Mungkin kalau bicara soal manajemen keuangan supaya bisa beneran banyak untungnya nih nabung emas. Oke, Mbak Ika dan sahabat Expos. Jadi kembali dari rohnya investasi emas adalah lindung nilai, lindung aset, lindung nilai uang kita. Kapan sih? Kadang pertanyaan-pertanyaan tersebut menggelitik juga nih. Kapan sih kita akan beli atau kapan sih akan kita jual dan lain sebagainya. Saya kira lebih ke karakter masing-masing, karakteristik masing-masing. Misalkan kalau saya sebagai pegawai, berarti saya tidak bisa dong beli harian. Benar. Kan gitu. Berarti saya harus menyisihkan nih dari gaji saya gitu kan. Kalau pedagang, saya bisa nih 1 hari. Atau kalau pedagang yang mungkin baru dapat 1 minggu, misalkan mau dikumpulkan 1 minggu, oke lah. Tapi kembali lagi, kapan sih saya? Saat itu juga, saat punya uang intinya. Saat punya uang ya? Ya, saat punya uang. Kapan kita jual? Ya saat kita butuh. Beneran butuh. Makanya dalam titik ini, jangan dijual dulu. Pegadaian ada fasilitas. Jadi jangan sampailah saldo emas kita itu menurun. Iya, tapi emang eman sih Pak. Misal saya kemarin sempat ngejual gitu pas lagi butuh. Pas saya ingat sekarang jadi 1,3 itu. Aduh, kalau dijual sekarang eman. Bayangkan belinya aja gitu kan. 600, 700, 1 juta. Bayangkan ketika Mbak Ika saat itu di tabungan emasnya itu digadaikan aja. Iya, benar. Masih memiliki, saldonya masih kan. Nah, seperti itu. Oke, tercerahkan saya hari ini. Iya, jadi tergantung karakteristik masing-masing Mbak Ika. Kapan kita mau beli ataupun ya tergantung kita. Misalkan kita tadi saya sampaikan ketika kita bisa harian ya monggo harian. Kalau pegawai ya enggak mungkin lah harian. Pegawai harus menyisihkan 1 bulan, disiplin itu harus disisihkan. Misalkan 1 bulan 300 atau 500 atau 1 juta, kembali lagi ke pengelolaan keuangan masing-masing. Kita harus cerdas lah. Berarti nggak usah nunggu harganya pas turun ya Pak, pas beli. Jadi kalau ada uang langsung beli aja. Karena kalau nunggu turun ternyata bisa jadi akan naik terus. Tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Minimal kita tetap, intinya rohnya adalah melindungi nilai uang kita. Itu poin yang harus selalu dipegang oleh teman-teman ketika investasi emas. Nah, ke depan prospektif ya Pak ya. Ini investasi emas dan bagi masyarakat kira-kira pastilah perspektif. Pasti. Saya kira kembali lagi kalau kita ingat harga emas itu akan mengikuti pada eranya. Jadi apapun entah itu di 1900 tahun yang lalu, di 2000 tahun yang lalu, di 5 tahun yang lalu dan lain sebagainya, secara historis signifikan naiknya. Jadi manfaat lindung nilai itu betul-betul kita rasakan. Kalau keuntungan dari nilai jual dan beli itu ya itu nomor sekian. Yang penting aset kita, nilai uang kita tidak tergerus terhadap
inflasi. Oke, Seperti keren. itu. Jadi sangat prospektif. Jadi kapanpun tetap sangat recommended lah untuk investasi di tabungan emas ya Pak. Betul. Nah tadi Pegadaian sudah melakukan berbagai upaya nih untuk literasi keuangan, termasuk literasi emas, tabungan emas, mulai dari promosi, kemudian ada layanan digital yang luar biasa, Betul. ada kemudian ada sistem Gadai juga. Ada nggak Pak mungkin pesan khusus gitu untuk masyarakat Solo Raya khususnya gitu. Kenapa harus nabung emas? Ya. Apa yang membuat kalian harus yakin bahwa investasi tabungan emas ini harus dilakukan saat ini juga pada saat punya uang gitu? Terima kasih Mbak Eka dan sahabat Solo Pos. Jadi pesan yang sangat penting nih yang bisa saya sampaikan. Kenapa kita harus investasi emas melalui tabungan emas Pegadaian? Yang pertama itu adalah kemanfaatan itu tadi. Manfaat lindung nilai uang kita. Yang kedua, terjamin, aman, terpercaya. Dan yang ketiga adalah liquid. Ya, liquid, kenapa? Bisa kita uangkan ketika kita butuh. Bisa kita gadekan kalau kita gade di tabungan emas. Nah, dari tiga poin tadi, yuk masyarakat semuanya, khususnya Solo Raya, silahkan datang ke outlet kami yang tersebar di 72 outlet Pegadaian atau melalui Pegadaian Digital. Yuk investasi emas. Kapan lagi? Sekarang. Ya, gitu. Kapan lagi sekarang dan mulainya bisa dari 10.000 ya Pak ya? 10.000. Kalau sekarang 13.300. Oh 13.000, oke. Ya. Karena 0,01. 0,01. Oke, jadi mulai dari 13.000, mungkin teman-teman Gen Z atau milenial untuk jajan ngopi aja tuh masih kurang. Untuk beli emas sudah bisa. Sudah bisa. 10.000. Oke, 10.000, 13.000 sudah. Selesai, nanti kita abaikan aja, saldo sudah kelihatan. Jalan nanti bisa sendiri kita ya. cek. Oke, terima kasih Pak Tri Bambang Sulistyo, pemimpin Pegadaian Cabang Gading Surakarta sudah berbagi informasi dengan kami Solo Pos Media Group dalam Economic Chat dengan tema tabungan emas Pegadaian. Jadi tadi yang seperti yang disampaikan Pak Bambang, kapan mulainya sekarang juga karena dengan uang 13.300 sekian kalian sudah akan punya tabungan emas. Betul. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Salam dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.